Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Melani dari kelompok 5 yang beranggotakan Dendi Saiful Bahri, Fikri Muhammad Alfian, Ika Melani, Mailina Fadilati, Rahmi Sabarini Aryati, Ridatul Mubarakah, Riki Setiawan, dan Via Fiandi. Kali ini kelompok 5 akan membahas tentang ejaan yang disempurnakan. Pengertian: ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Lazimnya, ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang mengangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Pan-Opusien, yaitu ejaan yang ditetapkan pada tahun 1901. Ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Contohnya, bunyi C ditulis TJ, bunyi U ditulis OE, bunyi Y ditulis J. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember 1959. Dari kerjasama ini, terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara paling lambat bulan Januari 1962. Namun, perkembangan hubungan politik yang kurang baik antar dua negara pada saat itu, ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Contohnya, sejajar sebagai pengganti sejajar, mencuci sebagai pengganti mencuci. Selanjutnya ada ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, Mr. Suwandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui sebuah putusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru, meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan nama ejaan Republik yang menggantikan ejaan sebelumnya. Isi dasar-dasar tersebut adalah perlunya penyempurnaan kembali ejaan Republik yang sedang dipakai saat itu. Namun, hasil penyempurnaan ejaan Republik ini gagal diresmikan karena terbentur biaya yang besar untuk perombakan mesin tik yang telah ada di Indonesia. Contohnya, huruf OE menjadi U. Goeruoe sama dengan guru. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Karena penuntutan itu perlu dilengkapi Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Materi Pendidikan Kebudayaan dengan surat keputusan tanggal 12 Oktober 1972 nomor 156/P/1972 menyusun buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Pengertian: EYD adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Kita harus tahu kalau standar penulisan di Indonesia didasarkan pada EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan, mulai dari pemakaian kata, penulisan huruf kapital, dan huruf cetak miring, serta penulisan unsur kata serapan. Fungsi ejaan. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Adapun fungsi ejaan secara khusus adalah sebagai berikut: sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, sebagai alat penyaring dan dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Tujuan ejaan. Tujuan adanya aturan kaidah ejaan ini adalah untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. PEUB merupakan penyempurna dari EYD. Artinya,
sebagian besar aturan yang terdapat dalam EYD masih digunakan dalam PUEB. PUEB sendiri adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perubahan itu sendiri terjadi karena adanya kemajuan zaman yang semakin pesat akan bahasa yang ada di Indonesia. Dengan mengikuti ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, ada 3 hal yang terdapat perubahan di dalam EYD menjadi PUEB, seperti adanya penambahan huruf diftong, penggunaan huruf tebal, seperti penggunaan huruf kapital. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.